Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya diundang untuk menjadi pembicara di dalam webinar nasional ini. Yang saya hormati semua Sivitas Akademi Nahdlatul Ulama Indonesia. Yang juga yang saya hormati seluruh pembicara dan seluruh peserta. Saya nggak tahu dikasih waktu berapa menit ya. Saya akan menyampaikan secara cepat hasil dari perondaan saya di dunia internet. Saya diberi waktu mudah-mudahan ini tentang transformasi digital untuk kebangkitan ekonomi di Indonesia, terutama untuk kepentingan Nahdlatul Ulama nanti bisa tercapai. Saya ambil judul The Era New Economy. Kehadiran New Economy di suatu zaman biasanya ditandai adanya massive technology boom yang merevolusi dan mendisrupsi aktivitas ekonomi sebelumnya tentunya. Nah, new economy itu didorong oleh ledakan teknologi informasi dan komunikasi, atau populernya sekarang itu disebut istilah teknologi digital. Jadi sebelum kita masuk pada transformasi digital, saya ingin sampaikan dulu tentang transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi di mana kita ketahui bahwa ini harus sudah dimulai oleh pemerintah mulai tahun lalu dan akan terus berjalan sampai tahun 2024 untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia maju. Bapak Presiden dalam pidatonya tanggal 20 Oktober 2019 di sini beliau mengatakan bahwa potensi kita untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar, di mana saat ini kita sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Dan ini adalah tantangan terbesar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar, menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan lapangan kerja tentunya. Tapi akan menjadi kesempatan besar, peluang besar jika kita mampu membangun sumber daya manusia yang unggul dan dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan didukung oleh ekosistem ekonomi yang kondusif. Sehingga beliau mengatakan kita harus bertransformasi dalam kegiatan untuk kegiatan ini. Sehingga beliau meminta kepada kita untuk semuanya memiliki daya saing, bukan menjadi konsumen, tetapi harus menjadi produktif di bidang manufaktur dan jasa modern lainnya. Dan di sini tentunya buat kemakmuran bangsa dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Kalau lihat di grafik di bawah kanan ini, kita bisa lihat di tahun 2019 sampai 2020, kita sudah menjadi negara upper middle income. Dan diharapkan kita tahun 2036 bisa keluar dari middle income, jebakannya. Ya. Sebab itu diharapkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa mencapai 6%. Kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lain, ini perlu adanya redesign transformasi ekonomi dalam pertumbuhan supaya kita bisa keluar dari 5% tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita nggak ada tanpa redesign transformasi ekonomi, kita akan pendapatan per kapita Indonesia itu akan disalip oleh Filipina, negara Filipina pada tahun 2037, bahkan Vietnam bisa menyalip kita di tahun 2043.
Begitu juga kalau kita ngedesain lagi, maka tingkat produktivitas akan terus menurun dan kita menjadi terendah di kawasan Asia. Untuk itu kita harus bangkit, harus mentransformasi ekonomi. Di sini maka diadakan 6 strategi oleh pemerintah rencana transformasi ekonomi nasional. Hal ini terjadi tentunya berkaitan juga tadi disebutkan dengan pandemi COVID-19. Karena pandemi ini menciptakan sistematik terhadap ekonomi, sosial, lingkungan. Sehingga kita memerlukan sebuah redesign untuk memulihkan ekonomi kita. Redesign transformasi ekonomi ini harus diperlukan tidak hanya membawa ekonomi kembali ke kondisi sebelum krisis, namun ke kondisi yang lebih baik dari sebelum krisis. Itu permintaan dari Kepala Bappenas Pak Soeharto. Dalam melakukan transformasi ekonomi, Indonesia harus bersifat inklusif, sustainable, sehingga ini bisa cepat dilakukan. Ada 6 strategi yang akan disusun oleh pemerintah. Yang pertama itu sumber daya manusianya harus berdaya saing, yaitu melakukan transformasi sistem kesehatan, pendidikan, karakter, riset, dan inovasi seperti tadi oleh pembicara sebelumnya disampaikan. Yang kedua, produktivitas sektor ekonomi. Nah, ini dengan melakukan transformasi di bidang industri, produktivitas UKM, dan transformasi modernisasi pertanian harus dilakukan. Yang ketiga, kita mengenal dengan green economy, ya, ekonomi hijau. Kita dituntut oleh seluruh dunia untuk melakukan transformasi ekonomi dengan energi yang ramah lingkungan. Yang keempat, transformasi digital. Nah, jadi transformasi ekonomi itu akan strateginya salah satunya yaitu dengan transformasi digital, dengan memanfaatkan digitalisasi, penguatan enable, dan infrastruktur digital. Yang kelima, integritas ekonomi domestik. Di sini infrastruktur terintegrasi mulai dari udara, laut, darat, sehingga nantinya tercipta domestic values chain. Dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah dengan baik. Yang keenam, strategi keenam, pemindahan ibu kota negara. Ini penting untuk menciptakan pertumbuhan baru, terjadi penyeimbangan ekonomi antara wilayah di Indonesia. Sehingga diharapkan dan dengan transformasi digital, transformasi ekonomi, terus ke transformasi digital, itu kita bisa menghadapi tantangan besar. Di sini tentunya kita tahu ya, sudah tahu semua tentang industri 4.0, di mana tantangan besar yang kita hadapi tentunya ini harus kita jadikan peluang. Terjadi disrupsi teknologi yang sebegitu masif dan besar. Makanya Indonesia harus mengambil momen ini untuk melejit menjadi negara yang kuat, bukan menjadi target market saja. Masa depan ada di tangan kita semuanya. Oleh sebab itu, inilah pemanfaatan digital yang tadi sudah disampaikan juga oleh pembicara sebelumnya, menjadi peluang dan tantangan untuk kita. Di fintech, di e-commerce, di services, di IoT, Internet of Things. Nah, walaupun tadi tentunya kita tahu banyak hal-hal juga yang negatif dari yang positif, di mana terjadi ada aja para penjahat maupun orang-orang jahat untuk memanfaatkan perkembangan digital ini dengan melakukan kejahatannya, sehingga di fintech terjadi kejahatan, terutama penipuan-penipuan, penanaman saham, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa lihat mulai dibobolnya asuransi-asuransi, lembaga asuransi, lembaga keuangan lainnya. Ini harus diharapkan kepada kita harus hati-hati dalam melakukan penanaman investasi tentunya. Begitu juga dengan penipuan-penipuan yang terjadi dengan memanfaatkan kelengahan-kelengahan, kekurangan-kekurangan di bidang e-commerce. Ya.
Nah, ini tentunya perlu banyak legalitas maupun peraturan-peraturan undang-undangan yang harus terus diperbaharui dan dibuat oleh legislatif maupun eksekutif, sehingga kita di bidang yudikatif dapat mempunyai pedomannya untuk kalau ada para penjahat melakukan kejahatannya, untuk menghukumnya tentunya seperti itu. Walaupun kita tahu bahwa pemanfaatan digital ini mengakibatkan hilangnya 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan yang akan terjadi nanti di tahun 2025, tapi kita juga harus percaya bahwa pekerjaan atau jabatan ataupun posisi pekerjaan hilang karena akan tergantikan oleh digitalisasi, tapi kita juga harus percaya bahwa akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru, posisi-posisi baru, profesi-profesi baru yang nanti akan saya sampaikan. Dan ini menjadi peluang buat kita, untuk tenaga kerja kita yang jutaan, untuk pekerjaan baru di masa depan. Di sini kita lihat bahwa Indonesia menjadi negara yang begitu banyak pengguna internet, ya. Ada dari 266 juta penduduk kita, 196 jutanya merupakan pengguna internet. Jadi ini sebenarnya peluang buat terjadi transformasi digital, terutama bagi pelaku-pelaku bisnis, ya. Tadi saya dengar banyak yang hadir juga di dalam webinar ini. Inilah yang harus kita ambil, peluang-peluang ini jangan diambil oleh negara-negara luar, atau posisi-posisi ini diambil oleh orang-orang luar. Indonesia mampu. Saya berkali-kali katakan bahwa Indonesia pasti bisa. Sumber daya manusia Indonesia itu mumpuni, ya. Sangat-sangat mumpuni, sehingga kita harus sepakat. Jadi tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya tentang infrastruktur digital, masyarakat digital, ekonomi digital, pemerintahannya harus digital, semuanya harus sekarang beralih ke digital. Nah, tantangan pengembangan tentunya harus disertai, saya sorot karena kita berbicara di lingkungan pendidikan, makanya pendidikan kita harus tantangannya harus dirubah, karena tantangan pengembangan pendidikan dan gap antar generasi itu seperti ini kelihatannya. Kita persiapkan memang anak-anak atau generasi abad ke-21, tapi kebanyakan guru-guru kita masih berpikiran abad ke-20. Begitu juga sekolahnya abad ke-19, tapi kalau tadi saya lihat cuplikan dari penayangan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, itu sekolahnya udah abad ke-21 juga. Ya, itu sangat baik sekali. Tentunya terus ditingkatkan, sehingga metode pembelajaran pun bukan jadi abad ke-18, tapi harus mengikuti. Tentunya kalau kita siapkan untuk abad ke-21, semuanya guru, sekolah, metode pembelajarannya juga harus abad ke-21 tentunya. Nah, di sini kita akan mendidik generasi milenial, generasi di mana mereka itu lebih cepat dari apa yang kita ajarkan terkait pemanfaatan teknologi, ya. Saat ini kan seperti saya itu generasi X, ya. Generasi Z sekarang ini, dan di pemerintah kebanyakan generasi X dan Y. Nah, sekarang kita XY ini harus coba supaya tidak terjadi gap, harus mengejar, berpikir seperti generasi Z. Apa generasi Z yang harus kita siapkan? Tentunya mereka ke depan supaya mereka tidak menjadi memiliki, boleh dia mahir di bidang digital, tetapi mereka juga harus memiliki keterampilan-keterampilan yang tentunya lebih baik, ya kan?
Seperti inilah keterampilan yang diharapkan, bahwa mereka itu harus memiliki kompleks problem solving, kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing. Dan belum, ke depan itu banyak hal-hal, problem-problem, permasalahan yang belum pernah ada, tiba-tiba muncul. Nah ini harus solvingnya gimana, solusinya gimana di dunia nyata. Harus memiliki social skill, keterampilan sosial, di mana kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, kepekaan, dan memberikan bantuan hingga emotional intelligence. Harus mempunyai proses skill, kemampuan active listening, logical thinking, monitoring, self and the others, ya. Begitu juga sistem skill, kemampuan untuk dapat melakukan adjustment dan keputusan untuk pertimbangan cost benefitnya, serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem itu dibuat dan dijalankan. Kemudian cognitive abilities, ini yang penting. Keterampilan yang terdiri dari antara cognitive flexibility, kreatif, harus logical, harus problem sensitive, harus matematika, reasoning, dan visualization tentunya. Di sini sudah siapkan tentunya oleh pemerintah, dalam hal ini Mendikbud menjelaskan bahwa ada 8+I yang menjadi link and match. Nah, yang pertama, kurikulum disusun bersama sejalan dengan penguatan aspek soft skills, hard skill, dan karakter kepekerjaan sesuai kebutuhan dunia kerja. Jadi selain soft skill, dia punya hard skill, dia juga harus punya karakter. Anak-anak masa depan generasi Z ini. Kedua, pembelajaran diupayakan berbasis proyek real dari dunia kerja. Kebanyakan vokasi ke depannya itu. Untuk memastikan hasil soft skill dan karakter yang kuat. Yang ketiga, tentu peningkatan jumlah dan peran guru, instruktur dari industri maupun pakar dari dunia kerja. Ya kan? Tingkatkan secara signifikan ini tentunya. Yang keempat, praktek kerja lapangan. Harus banyak kerja lapangannya dibandingkan teorinya. Kelima, bagi lulusan dan bagi guru atau instruktur, sertifikasi kompetensi harus sesuai dengan standar dan kebutuhan dunia kerja. Yang keenam, bagi guru, yang ketujuh diadakan riset terapan, ya, tentunya mendukung teaching factory maupun teaching industry. Yang kedelapan, harus ada komitmen tentunya oleh dunia kerja tentang lulusan seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kita di pembangunan infrastruktur udah luar biasa, pemerintah sekarang, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, dan semua kabinetnya coba mempersiapkan untuk terjadi transformasi digital. Tadi sudah disampaikan. Bahkan tahun 2023 kita sudah ketahui bahwa kita akan tambah lagi satelit Satria yang akan beroperasi. Luar biasa sekali. Nah, ini capaian pembangunan statik infrastrukturnya tentunya harus diberi apresiasi yang luar biasa. Begitu juga kalau kita lihat di tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, ini hal yang terpenting menurut saya. Kita harus punya ekosistem digital. Kalau nggak ada ekosistem digital ini terbentuk, percuma aja, pasti tidak akan terjadi transformasi digital itu. Makanya di dunia pendidikan dan literasi digital itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa Indonesia di dunia literasi itu kita berada di urutan ke-60, ya kan, dibandingkan negara-negara lain. Artinya tingkat melek huruf masih menurut UNESCO di tahun 2012, mudah-mudahan ini bertambah terus ya, karena kita sudah 8 tahun, ini data yang lama. Ya. Tingkat membaca, indeks minat baca ini penting sekali. Jadi kita harus betul-betul indeks bacanya, keinginan membacanya itu harus ditingkatkan. Ya. Strategi berikutnya BUMDes dan UMKM. Jadi mulai dari desa-desa. Kita mulai harus dari desa, dari tempat-tempat yang terpencil, ya, bukan di kota. Kalau kota tadi udah disampaikan, udah banyak fasilitas yang bisa
ya infrastruktur dari swasta yang. Tapi kalau untuk di desa, untuk UMKM kita mulai rantainya dari hulu ke hilir. Begitu juga pariwisata, kesehatan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ada hal yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa kita tentunya sebelumnya saya mau menyampaikan tentang keberadaan dunia kita di digital ekonomi ya. Bahwa di sini ekosistem itu programnya seperti pelatihan. Nah, di sini pemerintah udah 60 pesantren telah mengikuti pelatihan belajar online dan dakwah online. Luar biasa, ya kan? Begitu dengan literasi juga sudah dilakukan oleh pemerintah, ya. Call center sudah dibangun, juga kesehatan juga kita udah tahu, ya, sampai ke pedalaman. E-commerce dan pariwisata juga sudah dibangun, kelautan dan perikanan juga sudah dibangun, ya. Nah, ini yang penting juga buat para Sivitas Academy, para peserta dan semuanya. Indonesia itu bukan hanya daratan ya. Indonesia itu sepertiga aja daratannya. 2/3 itu lautan. Jadi kita transformasi digital, transformasi ekonomi dan digital itu harus juga pusatkan, fokuskan ke kelautan dan perikanan. Di laut 2/3 masih banyak, ya kan? 2/3 lautan. Itu lautan Indonesia, ya. Kemarin udah mulai dari RRC ganggu-ganggu, ya, tentang di Natuna, dan ganggu-ganggu tentang Laut Cina Selatan dan lain sebagainya. Padahal itu yang punya Indonesia, ya kan? Jadi banyak hal pencurian ikan, peta laut kita 2/3 itu diobok-obok. Kenapa? Karena kekurangan digital itu, ya, pengamanannya masih kurang karena saking luasnya. Pengamanannya juga kurang, ya kan? Kita memerlukan ini satelit-satelit digital untuk mengamankan laut dan isinya, ya kan, kandungan. Sebab itu diminta kepada kita, anak-anak ke depan, anak-anak kita itu harus bukannya hanya IQ-nya saja, ya kan, intelijennya saja dites, atau emosionalnya aja dites, atau spiritualnya aja dites. Tapi mereka juga harus tes tentang ada namanya PIKI ya. PIKI itu physical question, di mana kita harus tes tentang fit and fresh-nya, keseimbangan dan fisiknya sejauh mana. Kemudian tentang AQ, adversity question. Ini dites tentang penderitaan, kesulitan hidup. Bagaimana ketika menghadapi kesulitan di dalam hidup ini, ya. Dan terakhir harus ada digital question. Ini hal-hal yang mungkin yang terbaru yang harus diangkat. Jadi tes buat anak muda itu seperti ini, ya, digital question. Lanjut, saya untuk digital ekonomi tadi udah disampaikan bahwa banyak hal yang tentunya kita nggak usah perlukan terlalu pusing tentang modal. Ada perusahaan taksi tidak memiliki taksi, tapi sekarang dia punya banyak unit taksi seperti itu ya. Tidak punya bioskop, tapi sekarang banyak dia punya gedung, tidak punya gedung bioskop, tapi dia punya bioskop gitu pribadi ya. Begitu juga ini hal-hal digital ekonomi harus didukung oleh sharing ekonomi, oleh marketplace, cloud collaborative dan lain sebagainya ya, seperti itu. Dan kita ketahui bahwa Indonesia itu menjadi negara yang luar biasa dalam membayar. Ini untuk bayar berita aja, berita digital aja. Indonesia menjadi negara ke-7 terbesar di dunia ya. Kita kalau bisa lihat di sini. Kemudian memang kita masih terkendala koneksi masih, tapi udah termasuk besar juga ya. Walaupun kita masih ada di urutan
terbelakang. Tapi nggak usah khawatir, nanti akan terus diperbaiki tentang koneksi mobil internet kita. Nah, begitu juga hal-hal yang perlu kita ketahui di sini. Kalau ada orang yang mau terjun ke dunia digital atau e-commerce, apa yang harus kita ketahui, bahwa platform apa yang dipakai untuk aplikasi dalam mobile. Kita tahu WhatsApp, Facebook, Instagram masih menduduki peringkat tinggi. Ya, perusahaan Mark Zuckerberg ini, Facebook, masih dunia tinggi. Penggunaan e-commerce, kalau kita lihat ini ada hal-hal yang tentunya menarik dalam faktor penyertaan keuangan. Di sini Indonesia cukup tinggi juga untuk penyertaan keuangannya, financial inclusion-nya. Begitu juga di bidang aktivitas e-commerce-nya sangat bagus sekali, sehingga tentunya ini menjanjikan kalau kita terjun ke dunia digital untuk e-commerce. Juga dalam pengelompokan usia, begitu juga di dalam pengeluaran e-commerce. Indonesia menjadi negara yang cukup tinggi juga, terutama di bidang musik ya, 199 miliar dolar. Begitu juga kalau kita lihat di berikutnya tentang pertumbuhan e-commerce menurut kategori. Di sini kita lihat yang fashion beauty itu 50%, ya kan? Toys, hobi 51%. Yang paling banyak ini yang tentunya kita bisa lihat bahwa dunia di bidang food ya, makanan dan personal care, kita 61% terjadi penambahan yang luar biasa. Sehingga kalau kita googling di Google Shopping, ternyata HP, Samsung, Oppo ya menjadi merek, yang iPhone menjadi merek yang dipegang oleh rekan-rekan ini. Wah, ini iPhone kan ini barang-barang mahal semua juga nih. Indonesia luar biasa. Begitu juga kalau kita lihat perdagangan barang konsumen di bawah terjadi kenaikan, begitu juga tentang pembelian dan fasilitas di internet. Luar biasa. Ini menjanjikan yang luar biasa ya. Pembayaran digital juga Indonesia menjadi besar juga ya. Waduh, kalau kita lihat 129 miliar ya. 35 billion dolar ya. Begitu juga penggunaan taksi aja ya. Kita bisa lihat kenaikan kendaraan, walaupun memang banyak hal yang perlu diperbaiki ya. Yang paling bawah yang tentunya sangat menarik buat saya itu tentang pengiriman food delivery ya, makanan. Nah, ini terjadi peningkatan 35%. Jadi di bidang makanan kita nanti akan coba akan terjadi apa. Sedangkan di digital marketing, kalau kita lihat pemasaran digital, ini sumber penemuan merek baru, ya, itu sering dicari, ya kan, oleh yang dicari itu kebanyakan tentang merek-merek baru. Terus apa merek-merek branded yang terkenal, ya kan. Kemudian pasar iklan digitalnya juga cukup menjanjikan, luar biasa. Kalau kita lihat lagi di top website, situs teratasnya, ya kan, menurut Semrush ini tools yang dipakai untuk melacak strategi penjualan, peluang-peluang bisnis. Kita bisa lihat di sini bagaimana yang terjadi. Ternyata Detik.com, Kompas.com, dan Tribuns.com itu mulai bisa bersaing dengan Google.com, ya. Aktivitas konten online juga, kalau kita bisa lihat di sini di bawahnya, itu yang nonton video 98,5%, yang lihat streaming, ya kan,
musik streaming 84%, dan lain sebagainya. Ini menjadi peluang-peluang buat kita untuk melakukan kegiatan digital ekonomi, ya kan? Kebangkitan ekonomi di Indonesia. Kita bisa masuk ke ranah-ranah aplikasi-aplikasi, konten-konten yang mana yang bisa kita lihat di sini. Dan Indonesia pun kalau kita lihat, waduh, luar biasa ini financial teknologinya, ini mapnya sangat banyak, ya kan? Saya ingin menyoroti satu hal yang dibuat oleh satu bank namanya Kakao Bank, ya. Ini Kakao Bank ini baru 4 tahun saja, tapi sekarang dia dalam 2 tahun sudah sukses mendulang profit, dan dia sudah membuka jalan untuk IPO, ya, IPO dalam kurun waktu 4 tahun sejak didirikan tahun 2016. Ini Bank Korea ini menjadi bank digital terbesar di Korea. Jadi karena dia punya 36 juta pengguna. Artinya Kakao Bank ini menjadi bank anak-anak muda, bank digital. Tentunya bank-bank yang ada yang masih belum digital, kemarin saya dengar baru BCA coba meluncurkan bank digital. Apakah mampu dia mengejar Kakao ini? Seperti anak-anak muda udah mulai senang sama bank Kakao ini, ya. Begitu juga akhirnya kemarin kita tahu ada peluncuran tentang Bank Jago, ya. Ini Bank Jago, dulu namanya Bank Arto, ya. Ini sahamnya juga melesat 400% selama Januari Juli 2021. Jadi kapitalisasi pasarnya 248,7 triliun. Jadi ini Bank Jago ini menjadi bank digital yang punya aplikasi keuangan yang mudah, kolaboratif, inovatif. Ini menarik untuk kita simak karena Bank Jago menjadi bank anak-anak muda. Artinya pasar ke depan itu ingin lebih mudah, ingin lebih gampang, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu di sini saya ingin sampaikan transformasi digital terakhir, ya, tentang pandemi menjadi katalis bagi konsumen untuk imigrasi dari ranah digital, ya. Dengan tentunya kita tahu stay at home, sehingga kita belajar, kerja, belajar, berobat, bahkan beribadah pun di rumah. Dan ekonomi fisikal mandek, secara fisik mandek akibat pandemi. Tapi ekonomi digital menggantikannya luar biasa. Sehingga alhamdulillah geliat perekonomian di Indonesia masih berjalan dengan baik. Jadi tak heran jika transformasi digital ini menjadi agenda penting buat kebangkitan ekonomi di Indonesia. Buat perusahaan-perusahaan, buat semua, ya, tenaga-tenaga kerja, termasuk kita semua warga bangsa Indonesia, untuk bisa survive di tengah pandemi ini. Go digital atau kita mati, katanya. Go digital or die. Nah, di sini ada 5, ya, go digital yang saya bisa sampaikan tentunya. Ini pertama, migrasi dari ruang ke layar, ya, cirinya. Kedua, peningkatan adopsi digital. Ya, ketiga ini the fall of physical touch points, jatuhnya touch point fisik, ya. Kita tahu touch point itu penemunya katanya warung Tegal, ya. Tunjuk-tunjuk aja. Nah, ini sekarang kita sudah harus touch point, ya kan? Yang berikutnya kalau kita bisa lihat, ya, di sini ada istilah baru namanya Pi digital, ya. Pi digital. Pi digital. Pi digital experience is the end game, ya. Pi digital ini sebenarnya bahasa baru antara fisik dan digital. Contohnya menggunakan telepon untuk melihat menu restoran, membayar bensin tanpa harus menyentuh uang, terus menggunakan perangkat yang terhubung. Nah, ini akan terjadi seperti itu.
Dan terakhir akan ada data privacy is the new urgent, ya. Privasi data adalah urgensi baru. Nah, orang Indonesia masih data privasinya, data pribadinya itu banyak yang diumbar. Ini harus ditekan, harus dicegah untuk pengumbaran data ini. Untuk itu harus dipikirkan mungkin dari Nahdlatul Ulama Indonesia Universitasnya tentang bagaimana supaya 90 juta ya yang merupakan anggota Nahdlatul ya bisa tidak mau mengumbar data pribadinya. Nah, ini data pribadi itu sepertinya diumbar sehingga banyak penipuan terjadi ya. Disuruh kasih nomor KTP, nomor telepon, nomor ini, nomor itu, main dikasih aja ya. Sehingga data pribadinya digunakan nggak benar oleh orang lain. Nah, ini tolong diwaspadain ke depan. Ini 5 consumer megashift di dalam transformasi digital ya. Saya akan singkat-singkat aja. Kita akan masuk go virtual. Ya. Kita akan hidup di abad virtual. Ya. Kita akan lihat bagaimana kerja itu jauh. The birth of Zoom generation. Nah, jadi kita ini generasi Zoom, ya. Kemudian saya loncat-loncat aja. Kita banyak juga orang menjadi depresi dan kesepian ya gara-gara ini. Tapi kita harus tahu kita akan masuk namanya tanda tangan digital ya, tanda tangan basah udah nggak laku lagi. Ya, ini harus dimulai dari sekarang ya, tentang pengamanan tanda tangan digital ini tentunya. Nah, terus kita akan virtual gym, kita gym aja pakai virtual ya, tentu terus elektronik ibadah solusi ibadah ya, pakai ibadah virtual. Kemudian GoDigiWare-nya kita tahu bahwa kita akan belajar kebanyakan nanti pakai digital ya, dan kita tahu podcast is the new teater pikiran baru, theater of mind ya. Hoax masih tentu akan terjadi terus dan ini menjadi mimpi buruk buat kita ya. Begitu juga penggunaan lebih banyak pada pelayanan digital akan terjadi ya. Ini makanya menjadi peluang-peluang untuk transformasi digital. Begitu juga TV goes online, akan ada TV online. Go contactless ya. Ke depan kita akan lihat banyak bermunculan robot ya kan. Kemudian udah berhentilah kita main tunai-tunai ya. Semuanya pakai cashless ya kan. Begitu juga pembayaran akan lebih digital tanpa kontak ya. QR kita akan menjadi new PIN code ya. Ini kode PIN baru kita ya. The birth of self-service travelers, kelahiran para pelanggan jasa nanti akan terjadi. Dan itu juga cirinya akan terjadi GOMNI ya. GOMNI ini keluarga menjadi sentuhan tinggi ya. Family become high touch ya. Terus 5-nya pembelajaran hybrid adalah solusi utama. Nanti kita sepertinya hybrid bisa online bisa offline ya. Makanya di nomor 38 itu O2O ya, online to offline, offline to online is king, menjadi raja ya. Dan kita juga nanti nonton konser tentunya bisa pakai hybrid. Ada hal yang ingin saya sampaikan tentang nomor 40 itu digital nomad ya. Digital nomad itu sebuah istilah di mana seseorang untuk memutuskan bekerja secara lepas. Jadi dia nggak masuk kantor, ya kan? Nggak masuk ke ruangan, dia bisa kerjanya jalan-jalan, tapi dia tetap bisa mengerjakan pekerjaannya. Dia memanfaatkan teknologi sehingga
tidak terikat oleh waktu dan tempat. Nah, seorang digital nomad ini dapat bekerja kapanpun tanpa perlu pusing dia memikirkan bangunan, memikirkan bangun pagi, kerja sampai malam atau gimana gitu ya. Jadi digital nomad ini juga tidak perlu setiap hari datang ke kantor, karena mereka dapat bekerja di mana aja dia bisa bekerja. Seperti di perpustakaan bisa ya, di cafe shop ya, di rumah mungkin, bahkan bisa di pantai juga ya, sambil berselancar tentunya. Jadi seorang digital nomad itu tidak memiliki keterikatan waktu dan tempat bekerja. Nah, ini akan muncul seperti ini nih ke depan nih, ya. Oleh sebab itu ini menjadi hal yang harus diwaspadai. Nomor 2, zakat teh lebih digital. Ya, zakat dengan teknologi, more digital, more donation, ya. Lebih digital, lebih banyak donasi, diharapkan seperti itu. Terakhir kita akan masuk the go confidential ya, di mana ini yang penting kesadaran untuk awareness for privacy tadi, keamanan dan kepercayaannya. Tadi saya sudah sampaikan ya. Nah, kita juga sekarang untuk health kita, kesehatan kita, kontrolnya gimana, diawasinya gimana, itu jangan sampai terbuka ya. Ke depan kita harus juga menjadi konfidensial ini. Begitu juga Fatima cyber security dan lain sebagainya. Iya, welcome the age of personalization. Selamat datang di usia personalisasi. Artinya ini mengarahkan kita untuk diri kita sendiri tentang keberhasilan signifikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita buka ruang tanya jawab. Saya kembalikan kepada pewaca. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.